Wenas. Kali ini catatan politik dari Bapak Markus Wauran, mantan anggota DPR MPR RI, periode 1987 sampai 1999. Judulnya Oli Dondo Kambe, Prestasi dan Penghargaan. Apakah ada peluang? Beliau adalah Gubernur Sulawesi Utara ya. Catatannya begini. Oli Dondo Kambe atau OD biasa dipanggil adalah putra Sulawesi Utara yang saat ini menjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode kedua. Lahir di Manado pada 18 November 1961 dan pendidikan OD meraih S1 atau Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Widya Jakarta tahun 1997. Saat remaja, OD sudah tertarik dengan politik, di mana menurut ceritanya saat penulis sebagai jurkam, maksudnya Pak Markus Wauran ini ya, sebagai juru kampanye nasional, sekarang bernama PDIP, berkampanye di Tikala, Banjar, Manado pada pemilu 1997. OD hadir dalam kampanye tersebut. Dengan cerita ini, Pak Markus Wauran berkesan bahwa OD sudah tertarik dengan dunia politik pada usia masih remaja, 16 tahun. Hal itu dibuktikan OD dalam perjalanan karir politiknya yang gemilang. Berawal dari calon legislatif dalam pemilu 2004, OD terpilih sebagai anggota DPR RI dari PDIP, menjadi anggota Komisi 11, membidangi keuangan dan perbankan, dan setahun kemudian dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi 11. Tahun 2009, OD kembali mencalonkan diri dan terpilih menjadi Wakil Rakyat untuk periode 2009-2014. OD yang dikenal sangat ramah dan murah senyum kembali mendapat kepercayaan rakyat Sulawesi Utara. Sama seperti periode sebelumnya, ia kembali duduk di Komisi 11 dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran. OD kembali terpilih menjadi Wakil Rakyat periode 2014 sampai 2019. Dari 560 anggota DPR menempati peringkat 7 wakil rakyat yang mendapat suara terbanyak dengan meraup 237.620 suara. Di samping karir politiknya sebagai anggota legislatif sejak 2004 sampai dengan 2016, karir politik OD dalam kepemimpinan partai juga cemerlang. Sejak Kongres PDI masing-masing tahun 2010, 2015, 2019, OD selalu terpilih sebagai bendahara umum DPP PDI dan masuk ring 1 dalam kepemimpinan partai, artinya turut serta menentukan kebijakan-kebijakan strategis partai. Kemudian dalam karir pemerintahan tak kalah pentingnya sangat bersinar karena pada Pilkada Pemilu 2015 OD terpilih sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dari PDIP berpasangan dengan Stephen Kando sebagai Wakil Gubernur. Menang dari pesaingnya masing-masing Benny Mamoto yang berpasangan dengan David Bobihu Akib serta pasangan Maya Rumantir dan Glenny Kairupan. Dengan menang mutlak sebesar 51,41% dari jumlah suara sah sebanyak 1.258.948. Kemenangan mutlak ini diraih kembali Oli Dondo Kambe Stephen Kando pada Pilkada 9 Desember 2020 melawan pesaing masing-masing Kristiani Eugenia Paruntu dan Foni Anneke Panambunan. Kristiani Eugenia Paruntu berpasangan dengan Sehan Salim Lanjar dan Foni Anneke Panambunan yang berpasangan dengan Henry Cornelis Memengko Runtuwene dengan raihan suara 57,1% dari suara sah sebesar 1.438.587. Berbagai prestasi selama 7 tahun OD 2016 sampai 2023 menjadi Gubernur Provinsi Sulut, didampingi dan didukung oleh Stephen Kando sebagai Wakil Gubernur, maka berbagai prestasi telah diukir untuk kemajuan pembangunan daerah Sulawesi Utara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang tidak semua dapat dibeberkan di sini. Yang menonjol antara lain penerbangan langsung ke luar negeri yang menjadi mimpi lama masyarakat Sulawesi Utara yang menghendaki barang ekspornya langsung menuju Jepang dan Cina terwujud. Penurunan angka kemiskinan di Sulut dari angka 8,9% tahun 2016 menjadi 7,25% tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Sulut 6%, di atas pertumbuhan nasional yang 5%. Turis luar negeri yang ke Sulut hampir 200.000 orang pada 2019,
bandingkan tahun 2018 yang mencapai 40.000 orang. Mampu menstabilkan harga kopra dan cengkeh, mampu mempertahankan indeks pembangunan manusia sulut di angka 72, mengcover jaminan sosial bagi 35.000 pekerja lintas agama dari Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Pengerjaan jalan tol Manado-Bitung sudah selesai, pelebaran proyek Manado Outer Ring Road, pembangunan bendungan Kuil Kawangkoan, Minahasa Utara, membangun bendungan Lolak untuk mengairi lumbung beras Sulawesi Utara di Bolmong atau Bolang Mongondo, menghadirkan proyek perluasan Bandara Samratulangi, pengembangan Pelabuhan Bitung, menghadirkan Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, menghadirkan Kanwil Bea Cukai Sulbaktara di Sulawesi Utara. Sebelumnya Kanwil Bea Cukai hanya ada di Makassar, membuka rute penerbangan internasional ke Bandara Samratulangi, Manado. Pertumbuhan kinerja di sektor pariwisata Sulawesi Utara naik hingga 600%. Atas prestasi tersebut, dalam 4 tahun kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Sulut meningkat 6 kali lipat. Keberhasilannya menjadikan Manado sebagai hub kargo Indonesia Timur kegiatan ekspor ke Jepang. Ini ditandai adanya penerbangan langsung dari Bandara Samratulangi menuju tujuan ekspor produk-produk Provinsi Sulawesi Utara yakni Jepang, direct call export. Begitu juga pergerakan wisatawan Nusantara, Wisnus, dari sekitar 2 juta menjadi 4 juta atau 2 kali lipat, 200%. Padahal di provinsi lain hanya sekitar 5% sampai 10%. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus, KEK, Tanjung Pulisan di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Di samping Likupang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas, DSP, karena diyakini mampu mendongkrak industri pariwisata Indonesia di masa depan, di mana saat ini telah dan sedang dibangun berbagai fasilitas infrastruktur. Mengirim SDM ke Tiongkok untuk mempelajari bahasa Tiongkok selama 2 tahun, membangun tol hingga ke wilayah Bolang Mongondo Raya, BMR, pembangunan bandar udara Lolak, pembangunan kawasan industri Bolmong, Kimong, dengan nilai investasi 30 triliun dengan perkiraan awal sebanyak 600 industri yang akan dibangun. Jembatan yang menghubungkan Pulau Salibabu ke Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Talaud. Berbagai penghargaan. Atas berbagai prestasi yang diraih oleh OD tersebut, maka berbagai penghargaan diberikan oleh banyak pihak kepada OD. Penghargaan itu antara lain Penghargaan Satya Lencana Aditya Karya Mahatva Yoda Award 2016 sebagai pembina umum Karang Taruna terbaik tingkat provinsi tahun 2016 untuk kategori pengentasan kemiskinan. Kementerian Pariwisata Kemenpar menganugerahi Sulawesi Utara sebagai The Rising Destination of the Year 2019. Penghargaan dari Kementerian Perhubungan sebagai daerah dan operator terbaik untuk operasional angkutan logistik tol laut semester 1 tahun 2020. Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas kemampuan membenahi dan melengkapi standar pelayanan publik dalam komponen standar zona hijau. Penghargaan sebagai The Innovative Leader in Agro-Industry dalam CNBC Indonesia Award tahun 2020. Penghargaan ini diberikan karena OD mendorong melaksanakan revitalisasi sektor pertanian untuk menggenjot ekonomi daerah, mempertahankan determinasi merawat sektor agrikultur, perkebunan, dan pertanian, dan bergerak mendorong pengembangan bisnis dan industri sektor tersebut sejak menjabat tahun 2016 sampai dengan sekarang. OD benar-benar mencuri perhatian ketika melepas ekspor 9 komoditas pertanian dari Sulawesi Utara ke 15 negara pada Selasa 26 Agustus 2020, meski dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Total nilai komoditas yang diekspor melalui pelabuhan peti kemas dengan negara tujuan meliputi China, Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, Rusia, Polandia, Australia, Thailand, Vietnam, Belanda, Italia, Cekoslovakia, Mesir, Latvia, Selandia Baru, dan Denmark. Penghargaan Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 setelah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi 8,49% di tengah pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2022, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando menerima 20 penghargaan tingkat nasional dari berbagai instansi di pusat, baik kementerian, lembaga pers, hingga swasta.
Berikut daftar 20 penghargaan tersebut. Penghargaan CIEL, medal dari Mark Plus. Penghargaan CL, Medal of Distinction, diberikan kepada insan Indonesia yang telah menunjukkan creativity, innovation, entrepreneurship, leadership, yang patut dicontoh sekaligus memberikan dampak yang besar pada kinerja organisasi dan juga masyarakat pada umumnya. Pelayanan publik terbaik dari Kementerian Pan-RB yang mendapat nilai A. Penghargaan Mitra Pers dari PWI atas peran aktif dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagai mitra strategis dalam kegiatan pendidikan wartawan. Penghargaan Sakip dan RB Award dari Kementerian Pan-RB dengan kategori pelaksanaan reformasi birokrasi terbaik tahun 2021 berpredikat B. Penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, atas rekor kepala daerah pertama yang menjadi dirigen lagu Indonesia Raya secara hybrid dalam puncak acara Hardiknas 2022. Penghargaan pemerintah daerah sebagai inisiator pemodelan jaringan trayek perintis terbaik diberikan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penerimaan 2 penghargaan Museum Rekor Indonesia MURI pada perhelatan Likupang North Sulawesi International Fishing Tournament LNSIFT. Penghargaan Kemenkumham karena telah memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) karena telah menciptakan dan menjaga keharmonisan serta kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara. Piagam rekor MURI sebagai Smart City dengan komponen fasilitas terbanyak, anugerah KASN Komisi Aparatur Sipil Negara atas kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi JPT terbaik se-Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas komitmen melaksanakan manajemen ASN melalui sistem merit. Penghargaan BKN Award 2022, penghargaan Primaniarta dari Presiden Jokowi khususnya keberhasilan di bidang ekspor perikanan dan pertanian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan mewujudkan direct call export hasil perikanan rute penerbangan Manado, Jepang. Ekspor langsung ke Jepang pertama kali diluncurkan sejak 23 September 2019. Penghargaan The Best Paritrana Award atas dasar penilaian kinerja menjadi role model pelaksanaan modal jaminan perlindungan sosial khusus pekerja sosial keagamaan dan petani serta buruh petani. Penghargaan Bank Indonesia Award 2022 yang dinilai telah berhasil membawa Sulawesi Utara sebagai pemerintah provinsi dengan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terbaik di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penghargaan pembangunan program RIDF (Regional Infrastructure Development Fund) dengan kinerja terbaik dalam pembangunan melalui program Regional Project Closing Workshop Infrastruktur Development Fund yang berhasil menghadirkan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD ODSK di Kota Manado sebagai infrastruktur layanan kesehatan milik pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Penghargaan meritokrasi kategori baik 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Penghargaan terbaik ketiga kategori Provinsi Wilayah Kawasan Indonesia Timur untuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD. Sulawesi Utara dinilai optimal melakukan akselerasi digitalisasi. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan IPK dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan kategori indikator utama hubungan industrial terbaik. Penghargaan Ombudsman Republik Indonesia karena berbagai prestasi yang diukir oleh OD. Maka sejak awal jadi gubernur, Presiden Jokowi banyak kali mengunjungi Sulawesi Utara. Kemungkinan Sulawesi Utara adalah provinsi yang banyak kali dikunjungi Presiden Jokowi dibandingkan dengan provinsi lain khusus di luar Jawa. Terakhir kunjungan pada tanggal 18 sampai 20 Januari 2023. Di samping meninjau beberapa lokasi, Presiden meresmikan bendungan Kuil Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Utara, yang berfungsi untuk mengurangi banjir di Kota Manado serta pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebesar 2 kali 70 MW. Dalam kunjungan ini, Presiden menyampaikan pujian kepada OD dengan mengatakan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara sangat bagus, di atas 6% di atas rata-rata nasional. Terobosan OD yang kembali melakukan recovery sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19, di mana turis dari Tiongkok dibuka lagi. Ada 3-4 pesawat yang akan kembali datang mulai awal Februari, yang dari Singapura sudah akan normal kembali. Sangat bagus strategi OD yang menopang ekonomi sulut dari 2 sektor utama,
yaitu didukung sisi pertanian dan sisi pariwisata. Di sisi lain, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputra juga beberapa kali mengunjungi Sulawesi Utara, baik konsolidasi partai maupun kegiatan lain. Ada pengakuan dari Megawati akan keberhasilan OD dalam konsolidasi PDIP sebagai Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara, khususnya dalam pemilu 2019, di mana mayoritas bupati atau wali kota se-Sulawesi Utara dimenangkan oleh PDIP. Demikian pula pertambahan anggota legislatif di DPRD, provinsi maupun kabupaten dan kota. Reshuffle kabinet. Sangat menarik untuk diungkapkan bahwa walaupun ada riak-riak perbedaan antara Presiden Jokowi dan Megawati dengan tingkat graduasi yang berbeda sebagaimana ungkapan dan sinyalemen beberapa pihak dalam berita pers, fakta menunjukkan kedekatan yang hangat OD dengan Presiden Jokowi dan Megawati sangat jelas terlihat. Pernyataan ini membuktikan bahwa OD adalah politisi kawakan dalam menempatkan diri pada dua tokoh ini. Dalam sejarah Sulawesi Utara belum ada politisi sulut yang akrab dengan presiden sekaligus dengan ketua umum partai. Kelebihan lain dari OD di samping sebagai aparat negara dan politisi, OD juga giat di bidang kerohanian dengan jabatan sebagai ketua PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mewakili non-pendeta yang terpilih secara aklamasi dalam sidang raya PGI tahun 2019 di Kupang, di samping juga sebagai Ketua Umum Pria Kaum Bapa PGI. Akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet. Dengan kunjungan Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu, apakah ada kode atau pesan bahwa OD akan masuk kabinet dalam reshuffle yang sangat dekat ini sebagai pengakuan atas berbagai prestasi OD? Sangat menarik untuk kita tunggu perkembangannya. Demikian catatan dari Bapak Markus Wawunan, Oli Dondo Kambe, prestasi dan penghargaan. Apakah ada peluang? Kiranya bisa menjadi perspektif, kita akan jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.